Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel kami. Hari ini saya akan berbagi informasi beberapa soal real tentang FRSKB Pedagogik, kumpulan soal-soal yang keluar saat teman-teman ada yang tes kemarin. Part 1. Oke, ini mungkin bisa membantu teman-teman yang ada di sini. Bagi yang belum mengikuti tes, kita bersama-sama berdoa semoga tesnya lancar dan mendapatkan ini pada tahun ini. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman di sini klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman di sini nggak ketinggalan jika kami upload video-video terbaru. Dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu bisa bermanfaat dan berbagi ilmu kepada teman-teman kita yang sekarang lagi mempersiapkan untuk mengikuti tes SKB. Oh ya, juga teman-teman di sini bagi yang ingin kita upload soal-soal tentang SKB kompetensi apa saja, silakan teman-teman komen di bawah ya. Nanti akan kita buat soal-soalnya sesuai dengan requestan teman-teman di sini. Oke, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Anak disuruh mempelajari tentang glukosa dan prosesnya. Yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah pembelajaran yang berbasis titik. A. Proyek. B. Pengamatan. C. Portofolio. D. Produk. Dan E. Unjuk kerja. Oke, di sini anak didik disuruh mempelajari glukosa dan prosesnya. Yang dilakukan guru ada pembelajaran berbasis yang tepat seperti itu. Pembelajaran apa sih? Di sini jawabannya itu B, pengamatan atau observasi seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Manakah yang di bawah ini yang benar tentang penilaian formatif dan sumatif adalah titik. A. Penilaian sumatif digunakan untuk mendeteksi perilaku peserta didik. B. Penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan KD peserta didik. C. Penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar. D. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Dan E. Penilaian sumatif dan formatif dilakukan secara bersamaan. Oke, kalau opsi yang E itu rasanya tidak mungkin ya. Di sini penilaian formatif dan sumatif yang benar jawabannya yaitu D. Penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar. Oke, kalau penilaian formatif itu digunakan pada akhir proses pembelajaran ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal ada nomor 20, di mana 8 nomor dijawab benar, 3/4 dari jumlah siswa di kelas menjawab salah, 12 nomor pada indikator. Maka seharusnya yang dilakukan guru adalah titik. A. Diberikan remedial kepada siswa dari 3/4 peserta didik. B. Diberikan pengayaan pada 1/4 dari jumlah siswa. C. Diberikan pengayaan kepada siswa yang menjawab 8 nomor benar. D. Memberikan ulang kesempatan untuk mengerjakan soal. Dan E. Tutor sebaya kepada peserta didik yang remedial. Oke, ada 20 nomor soal, di mana 8 nomor soal dijawab benar oleh 3/4 dari jumlah siswa dan 12 nomor dijawab salah pada indikator.
motor. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu D. Memberikan ulang kesempatan untuk mengerjakan soal. Karena apa? Di sini setengah dari jumlah siswa itu menjawab salah dari 20 soal yang diberikan oleh guru. Jadi, itu kita seorang guru memberikan ulang pembelajaran atau kesempatan untuk mengerjakan soal agar kita tahu dan peserta didik memahami soal-soal nomor berapa sih yang belum dia mengerti, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Guru mengajar matematika. Siswa tidak aktif, guru merencanakan mengganti pendekatan pembelajaran agar siswa aktif belajar. Pendekatan yang tepat adalah titik. A. Scientific. B. Kontekstual. C. Konstruktivisme. D. Kognitivisme. Maaf, di sini bukan K tapi Q seperti itu ya. Kognitivisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu A. Scientific. Ini berpusat pada peserta didik, seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Pelanggaran penilaian yang dilakukan guru, kasusnya si C, keponakan guru, dapat nilai 95 dan si A yang lebih pintar dari si C dapat mendapatkan nilai 80. Prinsip penilaian apa yang dilakukan guru tersebut adalah titik. A. Objektif. B. Adil. C. Terbuka. D. Terpadu. Dan E. Sistematis. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu A. Objektif, harus sesuai dengan data atau perolehan nilai oleh peserta didik. Oke, kita lanjut soal ke-6. Pak Budi mengajar dengan menilai kemampuan anak sesuai dengan apa yang diukur. Pak Tono mengajar anak dengan menilai semua kompetensi yang ada. Prinsip yang digunakan kedua guru tersebut adalah titik. A. Sahih. B. Terbuka. C. Objektif. Dan D. Akuntabel. E. Adil. Oke, di sini Pak Budi mengajar dengan menilai kemampuan anak yang dapat diukur, sedangkan Pak Tono mengajar dengan menilai semua kompetensi yang ada pada peserta didik. Oke, jawaban untuk soal nomor 6 yaitu A. Sahih. Sahih di sini menurut Permendikbud, di sini D maksudnya bukan T, nomor 23 tahun 2016, sahih berarti penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dengan kata lain, mengukur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Oke, lanjut soal nomor 7. Hari libur diketahui dari titik. A. Prota atau program tahunan. B. Kalender akademik. C. Kalender pendidikan. Dan D. Promes atau program semester. Kalau opsi A dan D itu rasa tidak mungkin ya. Kalau hari libur diketahui dari Prota dan Promes itu tidak masuk di akal seperti itu. Oke, jawaban untuk soal nomor 7 yaitu B. Kalender pendidikan. Oke, lanjut soal 8. Kompetensi yang harus dicapai peserta didik di dalam silabus terdapat titik. A. KI dan KD. B. IPK. C. IPK dan KD. Dan D. IPK dan KI. Jawaban untuk soal nomor 8 yaitu A. KI dan KD. Oke, di sini ada penjelasannya. IPK yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Cakupan KI, K1 sikap spiritual, K2 sikap sosial, K3 pengetahuan, dan K4 itu keterampilan.
Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam media pembelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Oke, kita lanjut soal yang ke-9. Gambar termasuk dalam kategori titik. Termasuk dalam kategori pembelajaran apa sih? Seperti itu. Oke, A. Media pembelajaran. B. Komponen pembelajaran. C. Alat peraga pembelajaran. D. Ilustrasi pembelajaran. Oke, jawaban untuk nomor 9 itu gambar termasuk dalam media atau strategi pembelajaran apa sih? Seperti itu. Oke, di sini jawabannya itu A. Media pembelajaran atau alat bantu atau strategi seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang ke-10. Terdapat tugas komponen yaitu K1, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan dan kompetensi dasar. Pernyataan yang benar adalah titik. A. KI 3 memayungi KI 4. B. Kadangkala kompetensi inti memayungi kompetensi dasar. C. Kompetensi inti memayungi kompetensi dasar. D. KI 4 memayungi KI 3. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu C. Kompetensi inti memayungi kompetensi dasar. Itu maksudnya menyeimbangi, kompetensi inti menyeimbangi atau berkesinambungan dengan kompetensi dasar. Oke, lanjut soal yang ke-11. Media yang tepat untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SMA adalah titik. A. Koran, majalah, pasar tradisional. B. Gawal, telepon pintar, dan lain-lain. C. Lab komputer dan lain-lain. D. Lab IPA dan lain-lain. Oke, jawaban untuk soal nomor 11 yaitu B. Gawal, telepon pintar, dan lain-lain. Oke, lanjut soal 12. Silabus dibentuk dari titik. A. Kurikulum. B. Prosem. C. Prota. D. RPP. Silabus itu dibentuk dari mana sih? Seperti itu. Jawabannya yaitu A. Kurikulum. Kalau opsi B, C, dan D itu rasanya tidak mungkin ya. Sedangkan opsi B, C, dan D itu berpatokan atau berpatokan dengan silabus. Oke, lanjut soal 13. Disajikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, alokasi waktu 4 jam dikali 35 menit. Hal di atas alokasi waktu ditentukan oleh A. Tujuan pembelajaran. B. Jumlah kompetensi dasar. C. Banyaknya materi. Dan D. Kedalaman materi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 yaitu D. Kedalaman materi. Ini kan kalau kita waktu 4 jam pembelajaran dikali 35 menit. Itu kan kedalaman materi, maksudnya itu seberapa sulitkah materi atau pembelajaran akan kita berikan kepada peserta didik. Waktunya 30 menit ataukah cukup untuk peserta didik kita menyerap atau menangkap tentang materi-materi atau pembelajaran yang akan kita berikan, seperti itu. Oke, soal nomor 14. Untuk mengetahui cara adalah bagian dari titik. A. Kompetensi dasar. B. Materi. C. Indikator. Dan D. Prinsip. Untuk mengetahui cara, langkah-langkah seperti itu. Itu bagian dari apa sih? Oke, yang E tujuan, jawabannya yaitu E tujuan, betul. Untuk mengetahui cara atau langkah-langkah itu mengetahui tujuannya apa sih, terus langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi 14 soal yang dapat kami
bagikan atau share kepada teman-teman di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sini untuk mempersiapkan tes mengikuti SKB. Oke, saya doakan untuk teman-teman yang belum mengikuti tes, jangan lupa terus belajar, berdoa, dan minta restu kepada orang tua. Semoga hasilnya sesuai dengan keinginan dan harapan keluarga. Amin ya Allah. Oke, itulah tadi 11 soal yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.